Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Firmansyah dengan NIM A11-2022-14560. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana suatu persoalan dijabarkan menjadi suatu deskripsi. Deskripsi akan dibuat menjadi use case diagram, dan use case diagram sendiri masing-masing use case akan dibuat menjadi mockup tersendiri. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mulai terlebih dahulu menjelaskan bagaimana deskripsi. Di deskripsi sendiri ini saya akan membagi menjadi 4 entitas atau 4, di mana akan terbagi menjadi manajer pembelian, manajer keuangan, staf gudang, dan juga supplier. Di sisi kiri dan sisi kanan akan saya bagi. Di sisi kiri bagaimana yang mereka bisa lakukan, dan di sisi kanan apa yang mereka dapatkan. Masing-masing di sisi kiri 4 entitas atau aktor akan mendapatkan fitur login maupun logout. Lalu kita mulai dari manajer pembelian. Di manajer pembelian, mereka bisa melakukan pemesanan, memberikan biaya ke manajer keuangan, memberikan informasi ke staf gudang. Dan apa yang didapatkan oleh manajer pembelian? Mendapatkan konfirmasi dari staf gudang, mendapatkan invoice dari supplier. Lanjut ke manajer keuangan. Manajer keuangan bisa melakukan pembayaran ke supplier. Dan apa yang didapatkan oleh manajer keuangan merupakan mendapatkan invoice dari manajer pembelian. Dari supplier disambut ke pembelian, dan pembelian disambung ke keuangan. Lanjut ke staf gudang. Staf gudang bisa melakukan konfirmasi pesanan telah tiba ke manajer pembelian apabila barang telah tiba ke gudang. Dan apa yang didapatkan oleh staf gudang yaitu mendapatkan informasi dari manajer pembelian mengenai pesanan yang akan datang, dan juga mendapatkan barang dari supplier pastinya. Di supplier sendiri pasti bisa melakukan pengantaran pesanan menuju alamat yang diberikan, dan memberikan invoice menuju ke manajer pembelian atau manajer pesanan. Dan apa yang didapatkan oleh supplier merupakan pastinya uang dari manajer keuangan yang akan dibayar. Setelah deskripsi ini runtut dan jelas, kita akan gambarkan case diagramnya menjadi use case diagram yang akan dimana berbentuk seperti ini. Terdapat 1, 2, 3, dan 4 yang saya bagi menjadi 4 aktor. Tapi di aktor keempat atau gudang saya bagi lagi menjadi pecahan-pecahan tertentu, yang dimana masing-masing ini mewakili gudang-gudang, seperti ada yang ada di gudang Semarang, Kendal, Demak, dan juga Ungaran. Kita mulai terlebih di supplier. Supplier bisa melakukan login, manajer keuangan bisa melakukan login, manajer pembelian bisa melakukan login, dan pastinya semua staf gudang bisa melakukan login. Dan masing-masing tersebut juga bisa melakukan logout. Nah, di logout sendiri ini adalah merupakan bagian lanjutan dari login. Apabila setelah mereka menyelesaikan suatu tugas dan hari itu sudah selesai, maka mereka bisa melakukan logout untuk mengamankan data menjadi lebih baik. Di include sendiri akan berjalan apabila use case yang akan ditunjuk itu berjalan seperti semula. Apabila tidak berjalan, maka include tidak akan berjalan. Dari sini, manajer pembelian akan melakukan pemesanan, yang dimana pemesanan menuju langsung ke aktor supplier, dan supplier juga akan melakukan respon, yang dimana pengiriman pesanan ke lokasi ke masing-masing staf gudang. Nah, tapi sebelum itu, manajer pembelian akan melakukan informasi pesanan yang akan datang menuju ke staf gudang masing-masing. Apabila staf gudang telah menerima barang-barang dari supplier, mereka akan melakukan konfirmasi pesanan telah tiba dan diterima menuju ke manajer pembelian. Setelah semua manajer pembelian selesai, dia akan memberikan informasi mengenai pesanan yang akan dipesan menuju ke aktor manajer keuangan. Nah, sebelumnya manajer pembelian akan melakukan pemesanan, yang dimana akan secara berjalanan seperti paralel. Aktor supplier akan memberikan tagihan biaya menuju ke manajer pembelian. Nah, manajer pembelian ini akan melanjutkan dari memberikan informasi mengenai pesanan yang akan dipesan menuju manajer keuangan, dan manajer keuangan akan transfer biaya pesanan menuju ke supplier. Setelah semua runtut dan dijabarkan menjadi satu di use case diagram,
maka terdapat banyak use case seperti ini. Nah, masing-masing use case ini kita akan buat menjadi desain. Nah, bisa kita lihat seperti mockup atau wireframe. Nah, kita lihat terlebih dahulu di login. Saya memberikan contoh bagaimana mereka bisa masuk menggunakan nomor induk pegawai dan password yang mereka telah tentukan. Setelah login, di sini alur yang saya urutkan berupa manajer pembelian, manajer keuangan, staf gudang, dan juga supplier tentunya, sesuai menjadi 4 bagian. Kita katakan tadi suppliernya memiliki UKM yang memiliki barang Iwaku. Nah, di manajer sendiri sebenarnya memiliki banyak mitra, tapi kita akan fokuskan di UKM Abadi ini yang memiliki kemasan lele kemas saji. Nah, manajer akan memejat bagian bagan Iwaku yang dimana akan memberikan barang apa saja yang ada. Di sini ada lele bumbu siap goreng dengan 1 kg per saset. Di sini bisa melakukan alamat, jumlah pesanan, dan juga deskripsi, dan bisa melakukan order. Akan terdapat nomor rekening yang akan perlu disampaikan dari manajer pembelian menuju ke manajer keuangan. Di sini gudang ini merupakan masih bagian dari manajer pembelian, yang dimana gudang ini akan kita checklist dari, katakan keempat gudang ini kita checklist dan kita kirim pesan seperti barang akan tiba pukul 12 siang dengan masing-masing gudang akan menerima 100 saset atau 400 saset atau sesuai deskripsi yang tadi kita pesan, lalu kita kirim. Nah, di bagian keuangan ini masih memiliki wewenang dari manajer pembelian, di mana manajer pembelian akan memberikan nomor rekening dan juga nominal yang perlu dibayar. Lanjut, di sini sudah memasuki dashboard gudang. Apabila NIP kalian terdaftar sebagai staf gudang, mungkin kalian akan masuk ke landing page seperti ini, di mana terdapat pesan-pesan atau chat seperti manajer pembelian di sini. Pesanan akan tiba pada gudang Semarang, Kendal, atau berbagai macam lainnya. Kita bisa melakukan balas, baik saya tunggu. Apabila barang telah tiba, kita cukup klik konfirmasi barang telah tiba. Secara otomatis pada dashboard manajer pembelian akan menunjukkan bahwa staf gudang Kendal, mari katakan, telah menerima barang tersebut. Dan selanjutnya di sini manajer keuangan. Tadi pada saat bagan atau page milik manajer pembelian melakukan chat nomor rekening hingga total pembayaran akan masuk ke sini. Di manajer keuangan akan menerima pesan dari manajer pembelian seperti tolong bayar dengan nomor rekening seperti ini dengan total harga yang telah ditentukan. Kita bisa melakukan bayar sehingga otomatis dari kedua sisi seperti manajer pembelian dan juga supplier akan menerima informasi dari manajer pembelian telah menanggapi bahwa barang telah dibayar secara lunas dan supplier telah menerima uang. Baik, di sini kita akan masuk ke page milik supplier apabila NIP terdaftar sebagai supplier. Di sini UD Dodolan atau salah satu manajer yang bekerja seperti manajer pembelian, manajer keuangan, dan staf gudang dari UD Dodolan. Di sini terdapat notify yang dimana menunjukkan bahwa ada suatu order yang datang. Nah, kita bisa klik dan akan menuju ke halaman seperti ini. Di sini UD Dodolan memesan lele bumbu siap goreng dengan alamat gudang 123, jumlah pesanan 1000, deskripsi masing-masing, total kuantitas dengan menuju gudang masing-masing. Setelah diterima pesanan, pesan telah dikirim yang akan menunjukkan ke halaman seperti ini. Nah, masing-masing entitas atau aktor telah saya jelaskan bagaimana deskripsi mereka, use case mereka, dan terutama mockup yang akan ditampilkan oleh masing-masing pegawai atau pekerja yang akan dapat untuk mensimulasikan bagaimana kondisi alur bekerja. Ya, ini logout cukup sederhana. Apabila di logout,
maka akan menuju ke halaman login. Kembali seperti semula. Baik, saya rasa saya cukup menjelaskan apa saja yang perlu dijelaskan seperti deskripsi, use case diagram, dan implementasi menuju ke mockup atau wireframe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.